Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Sekali bisa menyapa kepada setiap jiwa yang terpilih. Damai sejahtera bagimu dari tempat yang maha tinggi. Yesus memberkati. Ya Tuhan, kami datang kepada Engkau Tuhan, memuji, menyembah sumber keselamatan dan pertolongan kami. Hatiku tenang dekat-dekat Yesus. Hatiku tenang berada dekatmu, Yesus, jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Yesus, pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Yesus, mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Yesus, mengikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Nikmatnya dekat-dekat Yesus, sampai hatimu tenang berada dekatnya, Yesus, jawaban hidupmu. Hatimu tenang berada dekatnya, Yesus, pelihara hidupmu. Amin. Pertolongannya sangatlah ajaib, Yesus, mengikat hatiku. Di saat aku merasa
tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu sangatlah ajaib. Yesus mengikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Hati kami tenang ikut Yesus, karena hanya Yesus saja sumber ketenangan sejati. Amin. Amin banget dong. Pertolonganmu begitu ajaib. Yesus memikat hatiku. Di saat aku merasa tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu sangatlah ajaib. Yesus mengikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Amin. Ini pujian menguatkan saya saat aku sedang gelisah. Yesus itu setia. Anda sedang galau, Anda sedang sedih, Anda sedang susah, Yesus tetap setia. Dan waktu kita datang kepada Yesus lewat doa, maka tenanglah hatimu, terberkati. Silakan di-share, bagikan. Anda bisa like, yang belum follow, terima kasih. Kalau mau di follow, di subscribe di media sosial Pelayanan Pastor Andi Simon. Thank you. Hatimu tenang, berada dekatnya Yesus, jawaban hidup kita. Hatimu tenang, berada dekatnya Yesus, pelihara hidupmu. Pertolongannya sangatlah ajaib. Yesus memikat hatiku. Di saat aku merasa tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu sangatlah ajaib. Yesus
memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Yesus, jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Yesus, pelihara hidupku. Pertolongan-Mu sangatlah ajaib, Yesus, memikat hatiku. Di saat aku merasa tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu sangatlah ajaib, Yesus, mengikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hati kami tenang dekat Yesus. Hati kami damai karena Engkau Tuhan. Yesus berkata, aku akan ke sorga, tapi kamu tidak yatim piatu. Kamu akan kuberikan Parakletos, Roh Kudus yang dari Bapa, supaya kamu ada penolong, dan kutinggalkan kepada kalian semuanya damai sejahtera surgawi. Pertolongannya sangatlah ajaib, Yesus, memikat hatiku. Di saat aku merasa tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan sangatlah ajaib, Yesus, memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan Yesus yang selalu setia memberkati. Baik engkau yang masa mudamu, yang dengan impian yang begitu luar biasa, maupun Bapak Ibu yang sudah usia emas, opung, amah, oma, opa, ya, kita semuanya ini ada di dalam kasih Tuhan. Karena firman Tuhan berkata bahwa sampai masa putih rambut, Tuhan itu setia menggendong kita semuanya. Tuhan menjadi suami bagi janda. Tuhan menjadi ayah
yang baik bagi anak-anak yang terhilang. Tuhan menjadi sahabat yang rela berkorban untuk setiap kita. Hari ini begitu banyak pelayanan doa dan Tuhan memberkati lewat pelayanan hamba-hamba Tuhan yang percaya akan kuasanya. Saya bersyukur di akhir zaman ini betul-betul apa yang Tuhan firmankan dikenapi, bahwa Tuhan akan mengurapi teruna-teruna orang-orang percaya dengan kuasa tanda-tanda heran menyertai. Mengapa lewat pelayanan ini Tuhan memberikan kepada Pastor Andi jubah pelayanan kesembuhan? Karena Tuhan mau lewat pelayanan ini banyak orang mengenal Dia, banyak orang tahu siapa Dia, banyak orang mengalami kasih Yesus. Dan lewat pelayanan kesembuhan Anda jadi saksi, Anda dengar, Anda juga alami, supaya orang-orang hatinya terbuka dan datang kepada Yesus. Kalau Anda menyaksikan ini pertama kali, saya sampaikan bahwa kalau engkau ada pergumulan, berdoalah, karena Tuhan Yesus yang menyelamatkan saya, yang daur ulang saya dari seorang sampah masyarakat. Dia itu pribadi yang nyata, pribadi yang hidup. Izinkanlah Tuhan Yesus untuk bekerja saat ini dalam hidup Anda untuk mendatangkan kebaikan dan untuk mengubah setiap hati menjadi pulih dalam anugerahnya. Ini pujian udah memberkati jutaan orang, dan hari ini secara khusus Anda pasti akan dikuatkan banget. Izinkanlah Tuhan Yesus untuk bekerja. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Katakan izinkanlah, izinkanlah Tuhan Yesus bekerja. Happy birthday. Yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Tuhan Yesus jawab doa-doaku, doa-doamu. Dia hidup, dia mendengar, dan dia bertindak. Izinkanlah, izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Izinkanlah, izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin. Happy birthday to you. Amen. Wah, banyak happy birthday. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu
Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Tuhan jawab doa-doamu, make a wish-mu yang ulang tahunnya diberkati. Yesus mendengar setiap make a wish, setiap permintaan, setiap permohonan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat. Tuhan Yesus jawab doa kita, bukan melihat. Tuhan Yesus jawab doa kita, bukan melihat. Tuhan Yesus jawab doaku, jawab doamu. Doa orang benar dijawab oleh Tuhan Yesus, karena firman-Nya berkata, doa orang benar besarlah kuasanya, alias manjur, alias mujarab. Hari ini tanggal berapa sih? 10 Juli. Banyaknya yang ulang tahun pemirsaku ini di semua platform media sosial. Entahlah, kalau di voice recorder, Telegram dan di WhatsApp saya nggak bisa melihat feedback mereka. Tapi di room live streaming, TikTok, Instagram, YouTube, Facebook yang ditonton ini oleh puluhan ribu pemirsa secara live. Banyak sekali yang ulang tahun 10 Juli. Nah, saya ucapkan secara massal ya, happy birthday to you. Dengan doa dan harapan yang sama, diberkatilah kalian semuanya. Yang masih muda, diberkatilah masa depanmu. Yang sudah usia emas, diberkati panjang umur dan sehat-sehat selalu. Amin. Jangan lupa, kalau di Balikpapan syukuran, undang-undang saya. Nah, oh ya, dan saya juga tiba-tiba spontan nih. Kalau ini yang ulang tahun pemirsa hari ini di Balikpapan, nanti hari Minggu ketemu saya mau kasih kado berkat. Tapi yang di Balikpapan aja, kalau di luar kota enggak. Intinya pastor punya pelayanan itu tidak kirim-kirim. Banyak minta kirim minyak, kirim air, enggak kirim-kirim ya. Kalau pas datang, pas ada, ini kan kita lagi memang ini pelayanan ini ada aja gitu seninya. Kita baru selesaikan kemarin. Tada! Ini sudah ready. Yes, udah ready ya, with 1000 kupon yang akan kita kasih kepada tamu-tamu yang hadir. Ini, keren kan? Ya, sebetulnya ini pelayanan sederhana, cuman kita perlu perhatikan cara penyajian supaya orang yang menerimanya juga merasa dihargai gitu ya. Oh, opung saya ulang tahun 100 tahun pesta. Opung Lamria Situmean, pastor ucapkan khusus nih buat opung. Jika mendengar atau tolong disampaikan happy birthday atau selamat ulang tahun opung,
yang ke 100 tahun. Weh, 1 abad, puji Tuhan. Siapa yang rindu umurnya 1 abad dan sehat-sehat? Saya. Ya, puji Tuhan. Ya, ini kuponnya. Kuponnya aja kata orang sih keren begini. Jadi ini kupon. Ingat ya, hati-hati penipuan oknum atas namakan tim atau Pastor Andi, tapi jual produk, nawarin macam-macam. Pokoknya pelayanan itu tidak berbayar alias gratis. Tidak boleh ada nilai atau tukar guling. Titik, sudah. Ya, mengenai Anda mau kasih persembahan berkat Tuhan itu lain kisahnya, tapi ini adalah gratis. Yeay. Oke, saya juga udah selesaikan tadi kuponnya dan ini sebagian kecil. Nah, kemasannya kita saja kita kasih begini. Wih, tahu nggak? Tahu nggak ini pemirsa? Apa isinya ini? Tahu isinya apa ini? Ayo, tahu nggak? Tahu nggak isinya apa ini? Ini diberkati, ya. Ini bukan kado yang ulang tahun hari Minggu, bukan. Nanti kado yang lain lagi. Ini nanti akan dibagikan, ya. Ini adalah apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Iya, betul, minyak berkat. Jadi kita kasih kemasannya seperti ini. Lihat, ini isinya sedikit. Ini yang sudah siap dibagikan. Yeay, ya. Jadi ini sudah kita doakan, udah kita label, udah kasih firman Tuhan, dan ini bentuknya kita akan kasih, ya. Yeay, puji Tuhan. Dan ingat semuanya, ini adalah nanti saya bagikan 1000 botol. Dan memang tolong ya, jangan sampai disalahmanfaatkan, jangan dijual. Ini saya utamakan khusus untuk orang sakit. Jadi orang sehat nggak usah terima. Khusus orang sakit, ya. Lebih khusus lagi orang sakit, kasihan yang tidak BPJS-nya, yang nggak ada sudah, kasihan uangnya berobat. Itu lebih khusus, ya. Ya gitu. Inilah pelayanan kami seperti ini. Jadi kalau ada yang mau tahu kenapa pelayanan ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang, karena lagunya saja Kasih Ibu itu membekas di hati saya. Kasih Ibu, lagu yang bilang begini, hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Kasih Ibu saja itu memberi, tak harap kembali. Kita ini yang sudah terima kasih dari sorga, diampuni, dibebaskan dari hukuman maut, kita harus melayani, hanya memberi, tak harap upah, hanya memberi, tak harap amplop, hanya memberi, tak harap persembahan kasih. Ya, yang di live kapan dong, Pastor, kita dibagikan? Pikirkan, kasih aku ide polanya bagaimana. Di live ini gimana caranya? Mau saya kasih begini, Anda terima. Itu yang pertama polanya, ya, karena saya kan tahu sendiri, saya kan tidak punya seperti tim gereja Anda yang lengkap, ada diaken, diakonisnya, ada majelisnya, penatuannya, ada timnya full time. Saya tidak ada kasih yang ini. Saya ini ya pelayanan sederhana saja. Bahkan saya live ini sendiri, saudara-saudara, saya atur sendiri handphonenya, jadi manual. Jadi ya bagaimana polanya? Karena kalau saya kirim sih nggak punya
tim untuk bisa kirim. Yang kedua masalahnya adalah kalau kirim bakal tidak cukup karena saya cuma bisa stok atau ada yang tersedia berkat yang kami punya dari Tuhan 1000 botol. Ini saja contoh, katakan di TikTok saja yang paling sedikit nih cuma sudah 3.000. TikTok paling sedikit, Facebook sudah 5.000, YouTube bisa live sampai 8.000 yang nonton ini. Nah gitu, jadi yang live ini pakai air minum dan minyaknya sendiri saja ya, kecuali pas datang, pas pembagian saya pasti kasih. Saya nggak pelit kok, jangan khawatir. Saya ajar orang jangan pelit, masa hamba tuanya pelit ya. Kalau memang ada saya pasti kasih, tapi tidak selalu ready karena saya tidak punya pabrik minyak. Jadi jangan datang pas tidak ada udah dibagi, tidak saat pembagian, kok nggak dikasih pelit. Ya terserah, cuma Anda harus tahu saya tidak punya pabrik minyak. Kalau ada adalah, kalau tidak ada mau ambil air apa? Masak mau ambil air biasa diisi. Tidak toh. Oke, sebelum saya akan mau sampaikan sharing singkat mengapa doa kesembuhan hari ini Tuhan pakai luar biasa. Dan kalau Anda lihat thumbnailnya di YouTube di live ini, orang-orang itu menyaksikan yang saya publish, salah satunya adalah itu kemarin luar biasa, instan sembuh, cancel ke rumah sakit, dan dia sampai tidak sangka begitu didoakan live streaming dia langsung sembuh karena kuasa kesembuhan Tuhan. Hari-hari ini Tuhan berikan supaya setiap orang melihat Yesus itu hidup dan mata dunia boleh melihat bahwa sorga itu benar-benar nyata. Puji Tuhan, ada satu lagu yang saya tulis yang juga ini ketika saya sajikan hampir semua orang tidak bisa menahan untuk tidak meneteskan air mata. Yang saya beri judul Anakku. Pujian Anakku ini sebagai untuk kita siapkan hati, saya sampaikan dengan singkat. Sedikit kisah. Tidak usah ikut nyanyi, tapi dengarkan setiap kalimat pujian ini, karena waktu saya tulis nyanyian ini, lirik ini, saya merasakan ini adalah pesan Papa kepada saya dan kepada setiap kita, anak-anak Papa di surga. Anakku, untuk pemirsaku live streaming, dan diberkatilah Anda. Dan saya punya harapan setiap yang mendengar pujian ini hatinya kembali kepada Papa di sorga. Aku melihatmu letih
tetap di hatiku, tetap di hatiku, selamanya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, aliran kesembuhan mengalir tanda. Salib suci membuka doa time for Bible. Dalam nama Yesus berkuasa usir penyakit roh jahat. Darah Yesus sucikan. Kini kami siap sambut firman-Mu, Tuhan Yesus. Amin. Sekali lagi. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, aliran kesembuhan mengalir tanda. Salib suci membuka doa time for Bible. Dalam nama Yesus berkuasa usir penyakit roh jahat. Darah Yesus sucikan. Kini kami siap sambut firman-Mu, Tuhan Yesus. Amin. 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 Yeay. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan sabda firman Tuhan hari ini terambil dari satu ayat Injil yang terdapat dari Lukas pasal 4 ayat yang ke-18. Silakan Bapak Ibu ketik ramai-ramai Lukas pasal 4 ayat yang ke-18. Puji Tuhan. Setelah diketik ramai-ramai, seperti biasa, share, bagikan, posting ulang, biar setiap pertemanan media sosial, kerinduan hati Papa, kerinduan saya, dan kita semua anak Tuhan, media sosial jadi penuh dengan kemuliaan firman Tuhan Yesus. Udah di-share, udah dibagikan. Makasih yang sudah murah hati membagikan. Kita BBT ya, bagi-bagi tugas ya. Saya yang bacakan, Anda yang sharingkan. Ada tertulis dari Injil Lukas pasal 4 ayat 18. Roh Tuhan ada padaku, Ia telah mengutus aku untuk memberi takkan kabar baik kepada orang miskin, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Ini adalah pelayanan Yesus Kristus, yaitu menolong orang dalam kesusahan dan membebaskan orang yang tertindas baik penyakit maupun dijolimi ataupun difitnah ataupun tertekan dengan berbagai pergumulan dalam kehidupan ini. Jadi Tuhan
memberikan firman dan rohnya kepada setiap orang yang percaya, yang sudah menerimanya dan mau menjalankan perintahnya. Mengapa Tuhan memberikan kuasa kesembuhan di akhir zaman ini begitu luar biasa? Pelayanan Pastor Andi ini hanya sebagian kecil, hanya setitik saja dibandingkan pemakaian Tuhan yang luar biasa kepada hamba-hamba Tuhan yang lain. Namun pertanyaannya adalah, mengapa Tuhan memberi kuasa kesembuhan? Apakah supaya orang hanya melihat dia sebagai penyembuh? Tidak. Tuhan, misi, visi, tujuan awalnya datang ke dunia yang pertama, menyelamatkan manusia. Bahkan bukan menghakimi dunia. Anda bisa melihat di Yohanes 3 ayat 17. Yesus datang tidak untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan. Makanya kalau saudara mulai lihat Injil Matius pasal 5, itu adalah khotbah pertama Yesus di Bukit Bahagia. Berbahagialah, berbahagialah. Yesus menyampaikan pesan surgawi. Lalu pesan kedua yang menohok, yang menjadi fundamental doa orang Kristen, Matius pasal 6, doa Bapa kami. Di sana ada pesan yang kalau saudara perhatikan, Yesus memberi pesan kepada dunia lewat setiap pendengar yang mendengarkan sabdanya saat itu, bahwa tujuan manusia di dalam dia itu kembali ke sorga. Alamat Bapa itu di sorga. Jelas, kalau Anda kirim pos, ada pakai wesel, itu harus jelas alamatnya supaya sampai suratnya. Dan saya serta yang terkasih, jiwa yang terpilih dan keluarga Anda, tujuan kita jelas. Di bumi, kata orang Jawa, hanya numpang ngombe. Waktu kita tinggalkan dunia yang fana, apapun di dunia, indah, buruk, bahagia, susah, semua sementara. Tetapi parkirkanlah kebahagiaan kita di sorga. Karena di sorga, di sanalah harta kita yang sesungguhnya. Harta di bumi, pencuri mengambilnya, karat ngengak merusaknya. Ini lagi ramai kemarin seperti penemuan harta karun. Berita saya sampaikan ini live 10 Juli 2026. Lagi ramai pemeriksaan, ditemukan ada puluhan batang emas dengan nilai puluhan kilo emas yang didapatkan, yang menjadi satu perkara diduga sebagai alat bukti. Di dunia tidak ada yang abadi, tapi jelas orang-orang percaya nanti tujuan kita jelas adalah di sorga. Jadi Yesus yang pertama datang misi Papa kepada dunia, karena begitu besar kasih Papa akan dunia ini, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Yohanes pasal 3 ayat 16, ayat 17-nya, Yesus datang diutus Papa bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyelamatkan Anda. Doa Bapa kami itu memperkenalkan Yesus jadi jembatan. Aku loh jalannya. Kalau
percaya kalian pulang ke sorga. Nah, hari ini kuasa kesembuhan Tuhan berikan, termasuk dalam pelayanan ini. Saya tidak berkata bahwa saya spesial. Saya hanya mengatakan dan mengingatkan bahwa setiap orang percaya diberi kuasa menjadi anak-anak Tuhan. Tercatat di dalam Injil Yohanes 1 ayat 12. Mengapa Tuhan beri kuasa kesembuhan? Bukan supaya hamba Tuhannya jadi dukun, bukan supaya hamba Tuhan dipuja-puji. Tidak. Jangan ada pikiran begitu. Jangan ada tuduhan begitu. Itu jahat. Tuhan memberikan kuasa kesembuhan karena memang roh Tuhan ada pada setiap orang benar. Tuhan mau menyatakan kasih-Nya kepada dunia lewat Anda orang benar. Orang benar dari perbendaharaan katanya adalah kata-kata yang membangun, bukan mengutuk. Orang benar hidupnya itu jadi batu penjuru, bukan batu sandungan. Tuhan mau membawa manusia percaya kepadanya lewat kuasa kesembuhan. Ingat baik-baik, pergumulanmu bukan akhir. Kanker yang engkau atau keluargamu atau ada kenalanmu yang terinfeksi dalamnya, itu belum selesai. Mujizat masih ada. Namun mujizat juga bukan tujuan akhir. Melainkan mujizat hanya, saya sering katakan, pintu atau tanda pembuka agar mengarahkan hati manusia kepada sumber sang pembuat mujizat sejati, sang juru selamat Yesus Kristus dari Nazaret yang bertahta di surga. Mengapa Tuhan memberi kuasa kesembuhan? Supaya setiap gereja, setiap hamba Tuhan memuliakan namanya. Semua guru-guru agama, semua keyakinan punya kemampuan untuk berceramah, bisa menyampaikan pesan. Motivator-motivator itu jago untuk memberi motivasi. Orang-orang kalau demo, ada tertentu yang dipilih naik untuk orasi. Tapi yang membuat berbeda sebagai anak Tuhan, dia tidak datang hanya dengan perkataan saja, tapi dengan kuasa. Ini yang membedakan. Dimanapun hamba Tuhan yang datang membawa Injil Kerajaan Sorga, disertai kuasa Tuhan, di situ ada lautan manusia. Kota Malang, Kota Semarang, bulan Agustus, kalau Tuhan izinkan, kami dan tim akan datang untuk berdoa di sana. Dan saya percaya tempat-tempat yang sunyi akan dipenuhi oleh lautan manusia. Karena kami datang bukan hanya dengan perkataan-perkataan manis. Kami juga datang tidak untuk menceramahi Anda atau untuk menunjukkan dosa-dosa Anda. Kami datang untuk menguatkan dan mendoakan Anda. Karena itulah tugas pendoa. Menguatkan. Yang lemah dikuatkan. Yang sakit
mendoakan. Kami tidak datang bangun gereja, itu tugasnya rasul. Kami tidak datang untuk hantam dosamu, itu bagian penginjil. Kami tidak datang untuk mengajarimu agama, itu tugas pengajar. Saya datang ke kota-kota untuk mendoakanmu. Makanya pesannya pasti lemah lembut. Namanya mendoakan. Masa dicok-cok orang? Enggak, didoakannya dikuatkan. Yang sakit didoakan agar terima aliran kesembuhan. Jadi kalau ada berkata, itu Pastor Andi itu pesannya selalu lembut, lembek, kurang tegas. Maunya karena ini sudah berapa tahun tiap hari dikunjungi ratusan ribu pemirsa secara live view penonton harian. Kok ndak kesempatan mumpung ditonton oleh orang banyak live-nya itu. Ngomong yang keras. Persoalannya saya ini pendoa. Pak, Bu, tugas Anda dong yang kalau penginjil sampaikan. Biarlah setiap kita boleh menyaksikan bahwa Injil Yesus Kristus kuasanya ini nyata. Dan kalau kesembuhan terjadi di mana-mana, baik onsite maupun live streaming, itu semata-mata Tuhan berikan supaya kita bisa mempermuliakan namanya. Karena kesembuhan yang sejati akan membawa setiap hati untuk memuji Tuhan dan bukan untuk mengkultuskan manusia. Kuasa kesembuhan Roh Tuhan yang ada padaku, aku melayani kalian supaya kalian juga menjadi saksi, kesaksian bagi orang lain di sekitar Anda, agar mereka juga mengenal Yesus. Karena satu orang dipulihkan akan menjadi berkat bagi banyak orang di komunitas, di lingkungannya, di keluarganya. Kiranya setiap kita boleh menjadi berkat. Ada seorang pria yang saat gelap gulita di satu tempat, dia menyalakan lilin yang kecil. Cahayanya tidak besar, tetapi lilin itu seperti menjadi lampu yang memberikan tuntunan langkah ke depan, sehingga setiap orang di sekitar sana dapat melihat jalan dan tidak tersandung. Demikian juga dengan kuasa doa kesembuhan yang Tuhan beri, supaya setiap orang bisa melihat cahaya itu, supaya manusia tidak terhilang dan masuk neraka, supaya mereka bisa melihat nur cahaya itu dan menuntun mereka kepada hidup yang kekal. Cahaya itu adalah terang kasih dari sorga yang datang ke dalam dunia, menyelamatkan, mati di kayu salib, dan dia pulang ke sorga menunggu setiap jiwa-jiwa untuk kembali kepadanya. Kiranya semua kita boleh hidup di dalam iman percaya kepada Yesus. Ada apa-apa, bawa dalam doa. Kamu sakit, yang utama bukan ke dokter. Saya bukan anti dokter. Sahabat saya banyak dokter. Saya pun tidak anti obat. Tetapi ada apa-apa, utama bawa dalam doa. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu yang gak pernah berubah. Kami percaya Engkau sanggup pulihkan tubuh, jiwa, roh setiap kami. Sesuai firman-Mu,
Pakailah renungan singkat ini, firman-Mu jadi kesaksian. Banyak orang boleh mengalami kesembuhan, pemulihan, agar mereka memuliakan nama-Mu dan menjadi saksi-Mu, dan banyak jiwa-jiwa mengenal Engkau dan mereka diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, pemberitaan firman Tuhan kita sudah selesai. Sekarang tiba saatnya untuk masuk di dalam berkat air minum dan minyak. Kalau yang mau saja ikut, silakan angkat air minummu dan angkat minyakmu. Sampai sekarang masih banyak yang berkata, "Pastor, saya belum punya air dan minyak." Saya beritahu bahwa air dan minyak ini bukan dari saya, tapi air dan minyak punya Anda sendiri. Baik, jadi di rumahmu ada air atau ada minyak kan? Minyak apa saja? Angkatlah dan saya berdoa. Diberkatilah setiap air dan minyak di tangan pemirsa. Dalam berkat ini, air yang diminum menjadi obat yang menyembuhkan. Minyak yang mereka oleskan menjadi minyak urapan yang menyembuhkan. Air dan minyak di tangan Anda sudah diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Air dan minyak sudah diberkati. Airnya minumlah, minyaknya oleskan dalam nama Yesus, dan seperti firman Tuhan Yakobus pasal 5, orang sakit dengan iman akan menerima kesembuhan. Saya minum air berkat, saya sehat, saya segar, saya bugar dalam nama Yesus. Segar banget kan? Iya dong. Air aja udah segar, apalagi dibubuhkan dengan doa. Keren. Ingat ya, termasuk air doa ini, kalau ketemu Pastor Andi atau pas ada kebaktian dan Anda datang, Anda jangan segan minta. Kalau ada, saya kasih gratis, ya. Semua gratis. Karena pelayanan saya itu Matius 10 ayat 8. Oke, kita masuk sesi doa berkat dulu. Setelah doa berkat, yang mau turun kerja, monggo ke pasar, ibu-ibu ya, Inang, Ito, yang mau ke sekolah, kampus, silahkan ya. Yang mau temani saya sampai selesai testimoni, saya senang sekali. Oke, angkatlah tangan pemirsaku yang terkasih dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Sepanjang hari ini, Anda dan saya, kita sekalian ada dalam perlindungan Tuhan Yesus. Apa yang kita kerjakan sedang firman Tuhan diberkatinya. Keluar masukmu, engkau tidak merugi tapi beruntung. Janji firman Tuhan, setiap orang percaya dalam anugerahnya tidak turun melainkan naik. Engkau tidak selamanya jadi ekor, engkau akan diangkat naik jadi kepala di bidang Anda masing-masing. Saya berdoa, lumbung-lumbung Anda tidak ada yang kering, Anda tidak sampai dikejar-kejar debt collector. Saya berdoa berkat Tuhan mampukan engkau untuk bisa
menyelesaikan. Saya berdoa tidak ada orang yang saya layani sampai tidak bisa bayar kontrakan. Doa saya supaya setiap Anda dapat berkat Tuhan cukup, kelola keuangan dengan baik, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terima berkat-Mu ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan semua kita yang sudah terima berkat, sama-sama saya katakan, amin. Oke deh, sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus sayang saya, sayang Anda, jadi serta sampai selama-lamanya. Oh ya, tadi banyak sekali bertanya, Pastor Semarang, Malang, Semarang, Malang. Tolong yang sudah tahu, saling baku info ya, di spill ya. Dan kalau mau update, langsung ke gerejanya udah saya sebut. Nanti di Malang, Pastor akan hadir di Gereja Tenaga Baru, Gedung Gereja YHS. Lalu yang di Kota Semarang, Pastor akan hadir di Gedung Holy Stadium, Gereja JKI Injil Kerajaan. Ya, silakan langsung kontak ke sekretariatnya mengenai kapan jadwalnya, jamnya. Itu saja. Saya juga tidak terlalu ngikutin karena biasa saya cuma ikut aja di mana tim sudah atur, saya ikut gitu ya. Oke, terima kasih, terus memberkat semuanya. Shalom, dadah. Dan kisbay. Dor. Tuhan Yesus berkati. Shalom dan end life. Saat gelap menyelimuti langkahku, Kau tetap genggam erat tanganku. Di tengah badai Kau beri damai, tak pernah Kau tinggalkan aku. Hati rapuh ini Kau pulihkan, dalam tangisan Kau beri harapan. Kau selalu ada, Kau selalu setia. Saat ku jatuh, Kau angkat diriku. Kau selalu ada, Kau selalu setia. Saat ku jatuh, Kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadirat-Mu nyata di dalam hidupku. Saat dunia menjauhkan diriku, kasih-Mu tetap peluk hatiku. Tak ada tempat yang lebih indah selain berada di dekat-Mu. Bapa, Kau mendengar setiap keluhku. Yesus, Kau menjawab setiap doaku. Roh Kudus penuhi jiwa yang haus. Kau Allah yang hidup, tak pernah berubah. Kau selalu ada, Kau selalu setia. Saat ku jatuh, Kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadirat-Mu nyata di dalam hidupku. Dalam hidupku. Kau selalu ada, Kau selalu setia. Saat ku jatuh, Kau angkat diriku. Kau selalu
di dalam hidupku. Keringnya tanah di dalam jiwaku, haus akan embun firman dan kebenaran-Mu. Ku coba cari sumber air dunia, tapi hanya kekecewaan yang tersisa. Ku tatap langit, mata ini pun basah, menyadari jauhnya hati dari rahmat-Mu. Tak layak ku bersuara, hanya meratap. Ampunilah hamba-Mu yang tersesat. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku, jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka, hapus debu dosa dari pandanganku. Rasa malu membelenggu langkahku. Mengapa dulu ku berpaling dari-Mu? Kini ku datang dengan hati remuk redam, mengharap sepotong belas kasihan. Ku tatap langit, mata ini pun basah, menyadari jauhnya hati dari rahmat-Mu. Tak layak ku bersuara, hanya meratap. Ampunilah hamba-Mu yang tersesat. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku, jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka, hapus debu dosa dari pandanganku. Engkau mengenalku sebelum ku lahir, kasih setia-Mu tak pernah berakhir. Walau ku jatuh, tangan-Mu menopang. Takkan Kau biarkan aku tenggelam. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku, jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka, hapus debu dosa dari pandanganku. Ku kan kembali
Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.